warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, walhamdulillah, wa syukru lillah, asal salati wa salami li rasul lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jangan lupa untuk selalu mendoakan guru tercinta ayahanda Abuya Kiai Haji Asep Mustafa, panjang usia, sehat walafiat. Mohon maaf Pak Kiai kalau saya lancang menyebut nama. Buat Umi juga selalu sehat walafiat. Yang amin sehat semua. Kalau sejarah mencatat orang-orang sukses, maka santri ulumul Quran harus bisa. Kalau sejarah mencatat orang-orang besar, sejarah juga mencatat orang-orang sukses, maka santri ulumul Quran harus bisa. Mantap, gurih-gurih. Alhamdulillah. Ya, kuliah kita kali ini masih seputar tentang metodologi dakwah praktis. Oke, tidak lupa untuk kilas balik. Sebelumnya kita membahas niat dan kita juga membahas tentang salam. Tidak lupa juga untuk mengulangi motivasi, membangun motivasi sebaik-baik motivasi, karena menjadi dai hukumnya wajib. Menjadi dai atau da'iyah hukumnya wajib. Karena al-aslu fil amri lil wujub. Al-aslu bahwasanya pokok fil amri dalam perintah adalah tetap lil wujubi wajib. Perintahnya jelas, ud'u ila sabili rabbik. Jelas perintahnya, ud'u ila sabili rabbik. Ud'u ini fi'il amar. Fi'il amar artinya perintah. Kalau basic dari perintah adalah wajib, wajib pula kita mentaatinya, maka menjadi da'i, menjadi da'iyah hukumnya adalah wajib. Karena kalau tidak ada da'i, niscaya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terputus, coy. Ya. Secara historis, aduh, saya lagi senang nih soalnya sudah pasti ya, karena saya bisa ketemu dengan orang-orang baik seperti kalian. Setiap waktu melihat kalian, setiap hari melihat kalian, sepertinya itu akan menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri. Masya Allah. Kenapa? Karena kalian itu santri. Itu alasannya. Malaikat aja senang lihat kalian. Amin atau amin? Ya, ini tiap hari juga saya bangga ya, bunga banget gitu. Karena saya udah berhasil menurunkan 10 kilo. Serius. Targetnya 31 kilo turun nih. PR-nya 21 kilo lagi. Sekarang saya 104. Sebelumnya 114. Waktu terakhir ke sini itu 114. Sekarang 104. Ya, tugas saya muter dari pesantren ke pesantren untuk selalu ngasuh santri, karena santri adalah bagian dari hidup saya, karena saya selamanya santri.
Dan saya menghitam juga karena tiap hari menganggurin, karena kan bikin cabang pesantren baru yang cabang ke-33, mudah-mudahan lancar. Ini tidak mudah membangun cabang yang ke-33 sekarang itu karena berbarengan dengan pandemi. Jadi tidak mudah. Kalau dulu waktu bikin cabang tuh nggak terlalu berat. Kalau sekarang berasanya agak berat gitu. Ini beban biaya yang harus disiapkan secara estimatif itu 15 miliar. Doain aja lah biar lancar. Baru ada 1,4 M. Sisanya masih banyak, masih berhak. 13,6 M, doain aja. Itu kan aku sering daun. Lanjut kuliah kita tentang metodologi dakwah praktis. Kenapa menjadi seorang dai atau daiyah adalah wajib? Karena bila tidak ada dakwah maka terputuslah ajaran. Lihat secara historis dan geografis. Mekah dan Madinah jauh dari Indonesia. Betul? Afrika dengan Mekah itu lebih dekat Afrika ke Mekah daripada Indonesia ke Mekah. Ya. Eropa ke Mekah daripada Asia ke Mekah. Itu lebih dekat Eropa ke Mekah. Tapi kenapa hari ini negara dengan mayoritas Muslim banyak banget, satu diantaranya adalah Indonesia. Ada apa? Karena secara berkesinambungan dakwah terus berlangsung. Makanya nasib Islam 10, 20, 30 tahun yang akan datang ada di tangan generasi hari ini. Apakah bersedia menjadi dai atau daiyah atau tidak? Siap? Insya Allah siap? Kalau sejarah mencatat orang-orang hebat, maka santri ulumul Quran harus bisa kan? Harus kita ganti redaksinya harus. Boleh, pasti boleh, harus, tapi boleh dan sekarang harus. Kalau sejarah mencatat orang-orang sukses, maka santri ulumul Quran harus bisa. Mantap. Haji. Guri-guri. Tapi kalau hanya sekedar berbicara tentang kebenaran, insya Allah banyak orang yang piawai tentang hal itu. Andai saja setiap pesantren melahirkan banyak alumni, sedangkan di Indonesia ini ada puluhan ribu pesantren, maka setiap tahun ada ratusan ribu alumni. Apakah mereka orang yang piawai berdakwah? Kalau kita bicara sebagai target dakwah kita adalah manusia, maka kepiawaian itu ada dua. Yang pertama, piawai dalam hal disiplin ilmu. Yang kedua, piawai dalam seni menyampaikan. Kalau sekedar menyampaikan kebenaran, banyak orang yang mampu melakukannya. Contoh. Ini teknis saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya, kalau kita tuh kan disuruh ngomong yang bagus. Kalau tidak bisa ngomong yang bagus, dia pecah gitu. Assalamualaikum. Menarik atau tidak? Sangat membosankan. Bayangkan ceramah seperti itu 1 jam penuh. Dijamin audiens kayak semua. Padahal yang dia bicarakan adalah kebenaran. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, falyaqul khairan aw man kana yu'minu billahi wal falyaqul khairan aw liyasmut. Ini jelas perintahnya. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, maka bicaralah yang baik atau padahal teorinya benar, tapi saat menyampaikan kata Nabi SAW, katakanlah yang baik. Kalau tidak bisa mengatakan yang baik, diam saja, daripada kita jadi orang yang terus menggunjingkan orang lain, membicarakan Pak RT, menggunjingkan Pak RW, itu tidak bagus. Jadi diam aja ya. Assalamualaikum. Bicara sejenak saja kita bisa mentertawakan. Bagaimana kalau 1 jam dulu? Dijamin HS semua, Libra semua.
Ada yang ke Singapura, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Mesir. Bandingkan dengan cara bicara seperti ini. Wahai hamba Allah, Rasulullah tidak menyuruh kita diam. Justru perintah pertama dari Rasulullah adalah bicara. Allah memberi kita lisan dengan fungsi dan manfaatnya, sehingga setiap fungsi dan manfaatnya menjadi sebab kita mendapatkan ridha Allah dan menebar kemanfaatan lebih luas. Bicaralah dan katakanlah sebaik-baik ucapan. Namun apabila engkau sudah kehabisan kata-kata untuk berujar yang mulia, maka diam adalah pilihan terakhir. Itu suara merak, Masya Allah kan. Jadi hebat di sini. Santrinya komplit di sini. Yang ganteng banyak, santri yang cantik banyak, santri yang panjang behen juga ada. Ya merak yang ekornya. Kosong pertanyaan, binatang apa yang paling panjang lehernya? Terima kasih sudah membantu menjawab. Karena keterlibatan kalian menjawab adalah interaksi kita ya. Makasih banget aku, makasih banget semua. Salah, bukan jerapah. Jawabannya adalah ular. Dari kepala sampai ekor, bukan leher semua. Maka kita sepakat dakwah adalah hal yang mulia, sepakat? Dakwah adalah hal yang mulia, sepakat? Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ahabba syai'an qala alhamdulillah. Wa kana, dan adalah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, semoga Allah tambahkan limpahan rahmat dan salam atasnya. Idza ahabba, apabila mencintai, syai'an, kepada sesuatu, qala, maka mengucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah, kepada ucapan alhamdulillah. Pertanyaannya, apakah itu yang dimaksud dengan sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah Nabi mencintai sesuatu melainkan sesuatu itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Rasulullah mencintai, menyukai sesuatu melainkan hal tersebut diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Dan tadi kita sudah sepakat dakwah adalah hal yang mulia, sepakat? Dakwah adalah hal yang agung, sepakat? Maka bila itu adalah hal yang mulia dan Nabi mencintainya, qala alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Maka setiap dai ketika setelah berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dijawab waalaikumsalam oleh mustabi'in mustabi'at, maka dia bersambung dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ulangi, kenapa dai mengucap alhamdulillah? Alasannya karena dakwah adalah mulia. Alasannya adalah karena dakwah adalah mulia. Yang kedua, alhamdulillah atau alhamdu ini identik dengan asyukru. Alhamdu itu identik dengan asyukru. Ini identik dengan asyukru. Oke. Jazakallahu khairan. Wa zawwajakum bikum. Alhamdu artinya puji, asyukru artinya berterima kasih. Ini identik. Di mana letak identiknya? Karena Syekh Juzani
sahibut ta'rifah, beliau mengatakan syukur adalah as-sana'u 'alal mun'im. Syukur adalah as-sana'u 'alal mun'im. Syukur adalah as-sana'u 'alal mun'im. As-sana'u artinya pengakuan. As-sana'u artinya pujian. 'Alal mun'im terhadap Dia yang memberi nikmat. Yang dimaksud adalah Allah. Apa korelasi dakwah dengan nikmat? Nikmat adalah sesuatu yang baik. Setuju? Setuju? Mana yang menurutmu nikmat? Liwat panas dan semur jengkol? Lalu diperlukan bugepuk? Atau kacugak? Sebuah pertanyaan yang tidak menarik. Andai suatu saat kau bertemu jodoh, mana yang menurutmu menarik? Laki-laki yang tinggi, tegap, ganteng, berseka, pintar, berwibawa. Terus kamu jangan-jangan enggak, tinggi, ganteng, pintar, baik, mapan, berilmu, soleh. Bandingkan dengan berdagul, banyak makan, kedua, bodoh, gede hitut. Mana yang menarik? Jelas, pertanyaannya mudah, maka jawabannya mudah. Ya, nikmat adalah sesuatu yang baik, bahkan kita pun tertarik. Tahukah Anda, ketika seseorang berdakwah, maka bukan hanya itu baik dan mulia bagi manusia, tapi itu menarik bagi malaikat. Sehingga setiap satu orang yang menghadiri dakwah, mendengarkan dakwah, dengan senang hati dia menerima nasihat-nasihat dari dakwah, maka bersama dia ada 70.000 malaikat yang tertarik mengikuti dakwah itu. Jadi kalau hari ini ada 1.000 orang, 70.000 kali 1.000 sama dengan ya 70 juta guys. Ada 70 juta malaikat yang itu tertarik untuk mendengarkan dakwah. Masya Allah. Maka ketika itu adalah sesuatu yang baik, katakan alhamdulillah. Karena korelasi dari syukur adalah as-sana'u 'alal mun'im, sebuah pujian kepada yang memberi nikmat, dan pujian itu dalam redaksi bahasa Arab disebut hamdu. Maka kita berkata alhamdulillah, atau dengan variasi kata-kata yang intinya sama. Contoh seperti menggunakan inna litakid atau litaukid, innal hamdalillah, atau seperti nahmaduhu, basically sama, artinya adalah alhamdulillah. Pada dasarnya kalau alhamdulillah artinya bahwa puji itu adalah milik Allah. Kalau nahmaduhu, kami semua memuji kepada Allah Subhanahu. Kalau alhamdulillah adalah bentuk mubtada dan khobar, tapi kalau nahmaduhu bentuknya adalah fi'il fa'il maf'ul. Intinya sama, adalah pujian kepada Allah. Jadi alasan pertama seorang dai mengucap alhamdulillah adalah karena dakwah sesuatu yang mulia. Alasan kedua karena dakwah adalah nikmat dari Allah. Nikmat bagi dia yang diperkenankan oleh Allah mampu berdakwah, menyusun kata, merangkai bahasa, menyampaikannya kepada khalayak manusia, dan juga nikmat bagi siapapun yang bisa mendengar dakwah, karena dengan dakwah mereka jadi kenal Allah. Paham? Alhamdulillah wa syukru lillah. Kenapa ada wa syukru lillah setelah alhamdulillah? Karena setelah kita memuji kepada Allah, kita tegaskan bahwa ini adalah ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang mampu megang mikrofon bicara di depan publik. Bisa jadi dia hafal Quran 30 juz, gak nyampe lebih. Mendelu hiji di mana? Hafal 30 juz, hafal hadis 10.000 hadis, hafal semua kitab-kitab dasar, bahkan dia menghafal riwayat-riwayat dari kutubus sittah atau kutubus tis'ah. Oke, boleh jadi dia bisa ilmunya luar biasa, tapi dia tidak terlatih megang mikrofon di depan publik.
pasti nggak akan stabil. Kalau stabil kan ajib gitu kan, mau begini boleh, mau begini boleh, asal jangan begini. Jangan begini. Tapi begini boleh deh mas. Tapi kalau gambar, dia tak terlatih, ketemu orang banyak. Ini ada kisah nyata dan di Cigondewa, di pesantren Sinan Resmi, yang mimpinnya ayahnya Teh Putri, yang mulia Abu Agus panjang usia sekolahnya. Ceritanya ada santri, kan setiap malam Kamis di pesantren Cigondewa itu santri giliran ngaos belajar khutbah, tatibul khutbah atau muhadharah sekali awal. Ada satu santri yang nggak akan saya sebut namanya. Itu santri pegang mic. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kisah nyata serius. Karena kan dia diajarin kalau pidato jangan ada gerakan tangannya. Masih salam padahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sebut namanya, jangan. Nanti saya kasih tahu Teh Putri Hunkul. Yang lain akan saya kasih tahu namanya. Teh Putri pasti kenal orangnya. Tapi Teh Putri juga pasti nggak tahu yang mana kalau sekarang, kalau nanti dikasih tahu. Saking semangatnya, pengen bisa, tapi masih gembur dia. Jadi kita sebagai, ini ngomongnya saudara-saudara, kita sebagai umat Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala. Serius, saya bercanda. Itu saya sampai ketawa. Wah, saya ketawa sampai jadi sarjana, Masya Allah. Aduh, ya Allah. Oke, lanjut. Yang ketiga, kan kita tadi sepakat ya bahwa ada disiplin ilmu dan ada metode. Ya, sepakat ya. Ada disiplin ilmu, ada metode. Jangan sampai saat berdakwah itu kita kehilangan kesan di awal, karena ada sebuah makalah berbunyi, asyraqat bidayatuha asyraqat nihayatuha. Bila cemerlang di awal, maka besar sekali peluang untuk cemerlang di akhir. Muqaddimah disebut muqaddimah karena dia adalah pembuka dan permulaan setelah salam. Punten, yang hadir menjadi mustami' tidak semua orang bodoh, banyak orang berilmu di sana. Betul tidak? Bisa jadi kita ceramah di kota mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa mana, di sana banyak juga orang-orang berilmu. Walaupun mungkin mereka tidak dapat peluang jadi ustadz, tidak dapat peluang jadi guru, tidak punya peluang untuk jadi kiai, akan tetapi dia pernah nyantri, dia pernah bertahun-tahun di pesantren. Jadi kita tidak bisa meremehkan mustami' kita. Apalagi kalau pesantrennya adalah pesantren yang gurunya atau kiainya apik banget dengan fasahah, dengan bagaimana mengucapkan aksara dengan baik. Punten, ini hanya contoh. Orang awam tidak akan mempermasalahkan ketika seorang dai berucap seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang awam tidak akan mempermasalahkan salam seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang awam tidak akan mempermasalahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang awam tidak akan mempermasalahkan. Orang nggak tahu. Tapi
kalau di situ ada alumni sebuah pesantren, yang di pesantren itu benar-benar santrinya dilatih makharijul huruf, dijamin akan menggelengkan kepala. Karena si orang itu tahu, jangan sampai berkata warahmatullahi, harus warahmatullahi. Jangan sampai bismillahirrahmanirrahim, sudah mesti bismillahirrahmanirrahim. Gak mungkin alhamdulillahirabbil alamin, gak mungkin, mesti alhamdulillahirabbil alamin. Di sini ada wibawa seorang dai. Makanya beruntunglah engkau bila memiliki guru yang perhatian banget dengan lisan kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena boleh jadi ada guru yang gak terlalu perhatian dengan kefasihan. Kata gurunya, lebih nginggi lah. Akhirnya jadi kebiasaan. Apalagi ini kan mayoritas orang Jawa Barat. Apalagi orang Sunda dengan budaya berbahasa gaya Sunda. Di dalam Sunda tidak ada fa. Di dalam bahasa Sunda tidak ada fa. Dalam bahasa Arab ada fa. Dalam bahasa Sunda nggak ada fa. Makanya yang di bahasa Arab berbunyi fa masuk Sunda jadi ta. Paslon, anu isani, hom satun. Di dalam bahasa Sunda tidak ada ha. Yang ada ha saja, tidak ada ha. Sama saja mau ha, mau ha, sama saja ha. Makanya macamnya hom satun, tidak kham satun, paslon. Arkanul Islam hom satun, sahadatu, Allah ilaha illallah. Orang awam tidak akan permasalahkan. Tapi kalau di situ di Mustami ada orang yang mengerti, dijamin dia akan menggelengkan kepala. Makanya mukaddimah ini wibawa, jangan sampai salah. Udah lafadznya nggak boleh salah, barisnya juga nggak boleh salah. Lucu, nantinya lucu yang nggak bikin ketawa karena akan menjadi bahan tertawaan kalau salah saat mukaddimah. Makanya mukaddimah pun harus dilatih dan dipelajari. Misal mukaddimah paling mudah dan paling sering saya gunakan yang tadi, alhamdulillah wa syukrulillah azka salati wa salami li rasulillah. Ini bukan hanya wibawa bagi dai, seorang munsyid, pelantun lagu atau qasidah, itu salah-salah baca juga bisa menurunkan derajat dia, wibawa dia. Pernah saya dengar orang baca sholawat dari album saya, tapi cuma nggak pas sedikit. Padahal suaranya enak. Alhamdulillah, suaranya padahal wa syukrulillah, sampai itu masih belum. Pasnya ajka salati wa salam. Kok jadi kayak lagu India gitu. Ajka diri dan kenapa jadi kayak lagu India itu? Ajka. Kenapa jadi kayak lagu India? Padahal azka, karena dalam bahasa Sunda mungkin tidak ada z. Nggak ada z. Siap jaga wibawa santri, siap? Mukaddimah harus keren. Nah, oke. Nanti naik level. Bukan hanya pengucapannya benar, naik level. Variasi. Minta biasanya dai-dai besar, dai-dai sukses itu punya mukaddimah unik yang mungkin orang lain nggak punya. Kok bisa orang lain nggak punya? Karena dia ngarang sendiri. Bener loh, serius. Banyak dai-dai besar yang mukaddimahnya ngarang sendiri. Itu artinya nggak semua orang punya. Karena basic dari mukaddimah, satu, di dalamnya ada memuji kepada Allah. Boleh ditambahkan ta'awudz dan basmalah. Yang pasti pertama dia harus ada puji kepada Allah. Maaf, ibadah setiap seminggu sekali yang ada khutbahnya adalah sholat Jumat. Di sana ada khutbah. Khutbah rukunnya berapa? Khutbah Jumat rukunnya ada berapa? Ini tangan saya udah ngasih kode. 5. Pu so fi wardu. Pu so wakirdu. Ini gaya-gaya saya menghafal. Kalau saya ingin menghafal sebuah urutan, kadang-kadang kebingungan sendiri dengan urutan. Akhirnya saya gunakan istilah seperti ini, contoh nih. Ini berbagai trik ya. Saya kan dai, saya udah
cukup lama jadi dai. Kalau saya kesulitan menghafal sebuah urutan, saya gunakan kode. Seperti barusan. Pu, so, wa, kirdu. Pu itu puji kepada Allah, so itu sholawat, wa itu wasiat takwa, kir itu qira'atu ayatin minal Qur'an, du'a tidak du'a lil mu'minin. Jadi akhirnya saya singkat, seperti saya menyingkat 9 wali, geram gibet dan mukagun. Akhirnya ketika saya menyebutkan 9 wali, saya bisa mengucapkannya tanpa mikir lagi, bahkan bisa jadi tanpa koma, bahkan satu nafas. Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Mulia, Sunan Guru, Sunan Waliga, Sunan Nurjati. Selalu menyambut. Bagi yang tidak tahu itu suara merak ya, dengan saya live ya. Jadi ada kode, dan ini mungkin hanya dipahami oleh saya karena saya bikin sendiri, tapi silakan bikin sendiri. Saya bikin kode begini ya, dan ini tidak ada ya, ini aneh sih, tapi justru kalau aneh itu mudah diingat. Geram di badan bukan. Geram di badan bukan. Urutannya tidak akan berubah ketika saya sebut, karena ger artinya Sunan Gresik, am artinya Sunan Ampel, gi artinya Sunan Giri, bo artinya Sunan Bonang, ger artinya Sunan Derajat, mu artinya Sunan Mulia, ku artinya Sunan Kudus, kan Sunan Kalijaga, gun artinya Sunan Gunung Jati. Dan urutannya tidak akan berubah. Coba lihat, Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Mulia, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati. Urutannya nggak berubah, karena ini sudah jadi hafalan. Saya pernah dapat nasihat dari Yang Mulia Abu Yasir Mustafa. Beliau bilang, kalau seseorang menjadi imam dan lalu mau baca surat setelah Al-Fatihah dan dia kurang yakin apakah nanti benar-benar hafal atau enggak, mending pilih surat lain yang yakin daripada nanti jatuh harga diri. Betul tidak? Karena mungkin ada cerita kan si Kabayan ya. Ya orang Sunda Kabayan terus disuruh jadi imam karena kelihatan dia pakai peci, pakai sarung, dikiranya ustaz. Sholat dia, musolanya yang dari bilik itu. Sholatnya maghrib kan ada bacaan keras, jahat. Allahu Akbar. Pas dia baca Fatihah, dia nangis. Saya tidak akan praktekkan cara bacanya karena haram bercanda dengan ayat Quran itu haram. Dia baca Fatihahnya sambil nangis. Dan nangisnya itu sebenarnya adalah karena penderitaannya begitu berat bagi dia. Saya tidak bisa baca surah setelah Fatihah nanti. Menderita sedang baca Fatihah, makanya saat baca Fatihah dia nangis. Tapi yang di belakang semua husnudon. Apa kata yang di belakang? Subhanallah. Ini orang-orang, ini termasuk contoh orang yang tenggelam dalam bacaan Fatihah. Baca Fatihah saja sampai menangis. Bukan dia menangis karena menderita, memikirkan surat apa yang akan saya baca nanti setelah Fatihah. Tapi ujung dari Fatihah terdengar, maka makmum membaca amin. Kemudian dia baca bismillah untuk membaca suratun ba'dal Fatihah. Dia mikir gak tahu harus baca apa. Akhirnya dia nangis lagi. Dan nangisnya makin berat sampai akhirnya dia udah gak kuat lagi menahan. Akhirnya dia lari dari tempat sholatnya, dari pintu khusus imam. Dia lari. Karena makmum di belakang adalah orang-orang awam, yang mereka pahami adalah imam lari, ikut lari semua. Dan setelah mereka semua lari, ada angin besar yang membuat sebuah pohon tepat di samping musola itu rubuh dan menimpa musola. Lalu musolanya rubuh tertimpa pohon besar dan semua berkata, Subhanallah, jangan-jangan bapak ini wali ya. Mengetahui akan terjadi sesuatu sebelum sesuatu itu benar-benar terjadi. Oke, contoh yang barusan saya ceritakan adalah analogi bahwa orang-orang awam itu cenderung husnudon kepada orang yang disebut ustaz, kiai, ulama, ajengan, dai, muballigh. Mereka husnudon. Mereka berbaik sangka seakan-akan para ustadz, para kiai itu manusia suci yang tidak ada nodanya, tidak ada celaknya, tidak ada kekurangannya.
Ya sudah, kalau begitu kita kaum santri yang punya cita-cita jadi dai, kita jadikan husnudzon mereka sebagai doa. Akan tetapi jangan kecewakan mereka, yaitu tampilkan sebuah penampilan performa dai yang terbaik. Jangan sampai muqaddimah yang merupakan pembuka dari ceramah itu tidak membuat wibawa kita benar-benar terdongkrak. Jadi harus ada wibawa. Kita bikin contoh urang-arang ya. Kebetulan pesantren ini namanya Ulumul Quran. Lalu misalnya diundang ceramah di sebuah pesantren bernama Ulumul Quran. Langsung kalau perlu mendadak ngarang. Kalau bisa ngarangnya di rumah. Jangan kayak saya sekarang ngarang. Jadi perlu mikir. Cari ujungnya yang an. Misalnya kan setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencari ujungnya an biar sama dengan Ulumul Quran. Misalnya saya pengen baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, serius. Biar nggak terlalu ngagetin orang, kayak baru sama ngagetin karena awalnya Bismillah, kita ganti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Ini merangkai dengan kreativitas. Lafaz Allahnya diganti dengan Allah. Zat yang dimaksud merujuk kepada Allah. Maka Bismillahirrahmanirrahim, tidak Ar-Rahman dulu yang disebut terakhir Ar-Rahim, karena yang kita ambil adalah ujungnya Ar-Rahman. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa setelah Bismillah kita berucap Alhamdulillah. Kira-kira pujiannya apa? Suah bunyinya, lafaznya yang ujungnya harus an. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil islami wal iman. Biasanya binikmatil imani wal islam, karena kita mencari ujungnya tuker aja. Alladzi an'ama alaina binikmatil islami wal iman. Biar nambah, ini Allah itu yang telah memberi nikmat Islam dan iman. Dan apalagi ya? Dan apalagi yang ujungnya an. Cari ide. Islam udah disebut nih, iman udah disebut nih, yang belum disebut ihsan. Ihsan cocok nih, ujungnya an. Udah tambahin lagi. Walladzi amarna fi kulli a'malina ihsana. Yang belum sholawat nih, bikin nih sholawat yang ujungnya an. Dan nun itu agak mirip dengan mim. An, agak mirip dengan an. Boleh pindah dari an ke am. Tapi kalau masih bisa bertahan dengan an, itu jauh lebih baik. Oke, bantu dong. Ada yang ujungnya an berkaitan dengan Sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam. Lisan. Siapa yang tadi nyebut lisan? Terima kasih yang sudah menyebut lisan. Cari ujungnya lisan, ujungnya an adalah lisan. Lisan korelasi dengan Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala nabi sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam alladhi huwa fihi afsahul lisan. Bisa salawat salam kepada Nabi yang memiliki sebaik-baik kefasihan lisan. Terus nanti kan harus ma'ala alihi wa sahbihi ini, ujungnya harus an lagi. Ada yang mau bantu ujungnya an, silakan. Jika tadi terus dibantu saya lisan. Terima kasih. Wa ala alihi wa ashabihi sahibil bayan. Boleh? Boleh. Ujungnya an. Karena tadi kejarannya adalah ulumul Quran, tinggal tambah aja dengan doa di ujungnya atau dengan Allah di selanjutnya. Wa biridahu wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala bi syafa'ati habibihi qad ja'alana talamidha fi ma'hadi ulumil Quran. Kan nyambung dengan ulumul Quran.
Dia refleks kan? Refleks, Masya Allah, Allah. Muqaddimah itu isinya satu, puji dan boleh menambahkan ta'awud dan basmalah untuk memanjangkan. Karena sebenarnya urutannya bismillah dulu, baru salam, baru puji. Jadi basmalah, salam, hamdalah. Namun basmalahnya tidak diucapkan dengan lantang, melainkan sirron saja. Tidak jahron tapi sirron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalam, seperti itu. Pernah dibahas sebelumnya? Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Jangan begitu. Tadi Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, seperti itu. Bismillahnya dibaca sirron saja, rendah saja. Baca sendiri, lalu baca salam, lalu dijawab, lalu bersambung dengan puji. Setelah puji, baca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Dan dianjurkan membaca doa sebagaimana sebelumnya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa adalah nabi yang diuji oleh Allah dengan lisan yang cadel atau kurang fasih. Karena saat bayi Nabi Musa ini dipastikan oleh Fir'aun bukan ancaman. Maka ketika disuruh memilih hal yang baik dan buruk, yang di sana ada bara api, Allah belokkan Nabi Musa yang masih balita untuk memilih bara api digigit, sehingga membuat lisannya terganggu. Sampai dewasa Nabi Musa bicaranya kurang fasih. Akhirnya Nabi Musa dengan segala disiplin ilmu, Allah kasih Nabi Harun di samping Nabi Musa. Nabi Harun ini menjadi juru bicaranya Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa yang punya knowledge, yang punya disiplin keilmuan yang sangat tawahur atau luas. Nabi Harun yang memiliki kepiawaian berbicara. Masalahnya tidak setiap waktu Nabi Harun mendampingi Nabiullah Musa alaihi salam. Masalahnya tidak setiap saat Nabi Harun ada di samping Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun minta kepada Allah agar diberi kefasihan. Dan Nabi minta dan Allah menjawab dengan sebuah doa agar dibaca oleh Nabi Musa. Bacaannya adalah Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Disambung dengan doa Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ada kisah lucu tentang Rabbi Syrawi. Ini di sebuah kelurahan di Kabupaten Bandung Barat. Saya tidak sebut nama kelurahannya karena ini sudah main. Kebetulan bukan ketawa saya. Dia kebetulan kepala desa. Dia sambutan. Alhamdulillah udah, dia bilang wassalatu wassalamu ala rasulillah udah, wa ala alihi washabihi wa man wala udah. Pas dia mau baca Rabbish, dia agak kerepotan. Mungkin nggak tuman, nggak biasa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Rasulillah wah dia putar banget, dia repot banget, sampai keringetan. Karena memang nggak mudah, ketuman. Akhirnya dia pusing, alah pokoknya yang biasa dipakai Ustaz, amma ba'du. Dia marah sendiri aja begitu. Pokoknya yang suka dipakai Ustaz, amma ba'du. Dia skip langsung ke amma ba'du. Ini serius, karena tidak mudah untuk mengatur Rabbish rahli sadri. Ini adalah Rabbish rahli sadri. Tidak mudah bagi yang tidak biasa. Rabbish rahli sadri. Dan selalu usahakan cara membacanya harus baik. Saya ulangi, ada puji kepada Allah, ada sholawat, ada doa di sana. Ada puji, ada sholawat, ada doa. Ada puji, ada sholawat, ada doa. Sebagaimana khutbahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh bertanya, silakan.
Kalau ada yang mau bertanya boleh tunjuk tangan. Sambil yang lain mikir, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya ada Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Wasallim. Ya, pertanyaannya siapa namanya? Namanya Putri. Bagus. Boleh minta surat waktu mukodimah buat kalau misalkan dia tuh biar mudah gitu, biar gampang hafal mukodimah. Oke, siap. Putri dari mana? Putri dari Tangerang. Putri Sandi dari Tangerang. Meminta contoh apa tadi? Mukaddimah. Contoh mukaddimah yang unik atau harus berbeda? Ya yang beda tapi bisa gampang dihafal. Ya sebenarnya kalau mudah dihafal kita masih punya waktu untuk menghafal ya. Dihafal aja. Justru serumit mungkin biar nggak gampang dicobain orang. Biar berkarakter kan, berkarakter. Kita bikin sekarang boleh? Kan tadi udah. Yang ujungnya an. Ini saya sendiri ya. Saya pernah bikin mukaddimah dan sering saya pakai dengan inspirasi dari suratul Fatihah. Mukaddimahnya begini. Setelah mengucap salam, Mustami menjawab, lalu saya memulai mukaddimahnya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullaha tabaraka wa ta'ala wa nashkuruhu walhamdulillahi rabbil alamin. Wa natawassalu bi asma'ihil husnar rahmanir rahim. Maliki yaumil ba'thi wal mahsyari wal hisabi wal mizani wa yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. ونسأله وندعوه عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله تعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا النصرانيين ولا اليهوديين ولا الماجوسيين ولا المشركين ولا المنافقين ولا المبتدعين ولا الظالمين ولا الضالين. Akhirnya Mustami kompak saat membaca wala dhalin jamaah amin. Itu mukaddimah baru yang mungkin tidak mau temukan rangkaian seperti itu di tempat lain, di orang lain, karena saya bikin sendiri itu. Tapi saya menggabungkan apa yang pernah saya dengar, saya gabungkan. Basically ini adalah 7 ayat suratul Fatihah bermula dari Bismillahirrahmanirrahim. Lalu saya variasikan kemudian menjadi sebuah rangkaian mukaddimah.
Ta'awudnya ditambah dengan a'udzubillahi samii'il alim, ini lazim biasa banyak orang yang menggunakan redaksi a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Saya sendiri dapat dari Yang Mulia Abu Agus, saya Nanda Putri. Dulu waktu saya kecil saya juga dibimbing oleh beliau untuk berdakwah. Kemudian ketika mau baca bismillah, biar unik bismillahnya, saya tambahin dengan innahu min Sulaiman, dan basically ini mengambil dari Al-Qur'an. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Memang ada pas berbunyi Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin, itu dibaca di dalam hati. Kalau untuk yang 8 itunya di hati, nggak di lisan. Lalu Fatihah itu ayat ketiganya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu saya tambah dengan wa natawassalu bi asma'ihi al-husna. Wa natawassalu, dan kami bertawassul bi asma'ihi, dengan nama-namanya Allah al-husna, yang mulia, yang baik, yang agung, yang indah, Ar-Rahmani Ar-Rahim, dan seterusnya. Gimana Teh Putri, tercatat enggak? Dapat? Setidaknya contohnya seperti itu. Ada yang boleh Pak? Jadi gini tekniknya, kalau pengen gampang, karena sebaik-baik bahasa adalah ketika kita membuka Al-Quran dan kita melihat rangkaian itu indah. Cari misalnya surah An-Nas, dari mulai Qul a'udzu birabbin nas, ini tentu menuntut seseorang untuk mampu menarkib, menyusun kalimat, mengi'rab, mentarkib, menyusun kalimat dalam bahasa Arab dengan baik. Surah An-Nas mulai dari Qul a'udzu birabbin nas, variasikan kata-katanya dirubah. Malikin nas, variasikan lagi kata-katanya. Ilahin nas, misalnya saya kalau ceramah ketika Isra Mi'raj ketemu ayat subhanalladzi asra, betul? Saya variasikan saja dengan alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan. Kayak begitu aja. Minal masjidil haram dan seterusnya. Tinggal divariasikan saja. Atau surat yang Qul huwallahu ahad, tinggal dibikin alhamdulillahil wahidil ahad. Seperti itu. Paham? Sama paham? Yang penting ini teorinya dulu, kemudian masuk ke praktek sederhana. Selebihnya tentu harus dikembangkan. Ada pertanyaan lain? Teteh namanya siapa? Tulis. Nama saya Ayu Qurratul Uyun. Ayu Qurratul Uyun. Saya kenal ustazah namanya Umi Qurratul Uyun. Oke, pertanyaannya? Mungkin ini pertanyaannya lebih umum ya, tapi masih menyangkut dakwah. Umum tapi menyangkut dakwah, ya. Tulis gimana? Gini, kan dakwah yang baik itu kan dengan perilaku ya. Nah, terus secara otomatis ketika kita menyampaikan dakwah gitu, secara otomatis orang yang mendengarkan itu setelah tahu kita menyampaikan dakwah itu pasti melihat tingkah kita gitu, ya pasti berkaca gitu ke diri kita. Nah, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana agar kita sendiri bisa menerapkan apa yang telah kita sampaikan gitu. Terus ya, terus masih boleh lanjut? Boleh. Terus ini Aku menunggu. masih ada hubungannya dengan kita kan pernah mendengar kayak apa sih, orang yang menyampaikan kebaikan sedangkan dia tidak melakukannya sendiri, itu seperti lilin yang membakar dirinya kayak gitu. Nah, keren. Terus? nah seperti ya, seperti lilin yang membakar dirinya. Nah, kadang kepercayaan diri kita juga turun karena itu gitu. Jadi kita nggak percaya, kita nggak mau dakwah gitu dengan menyampaikan gitu misalnya. Karena saya juga ngerasa kita belum bisa dakwah kepada diri sendiri gitu. Nah, gimana cara? Merasa belum baik, bahkan merasa belum bisa mengamalkannya, dan merasa diri ini belum soleh, akhirnya merasa belum layak menjadi dai gitu. Sip. Siapa namanya tadi teh? Ayu. Oke, Ayu. Keren. Ya, Ayu gara-gara kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah bagi orang yang mengucapkan sesuatu yang tidak dia kerjakan. Terbentur gara-gara hal itu, ditambah lagi dengan sebuah pepatah berbahasa Indonesia, ketika seseorang mengajarkan sesuatu kepada yang lain namun dia sendiri tidak mengamalkannya, maka dia seperti lilin yang membakar dirinya. Ya,
Dia memberi penerangan kepada yang lain, tapi dia sendiri terbakar lalu sebelum habis. Apa riwayatnya? Kan begitu? Kan begitu? Atau kemudian ada sebuah pepatah lagi yang mengatakan, ini saya mengganti kata-kata yang disampaikan tadi sebelumnya, lisanul hal afsahu wa aqwa min lisanil maqal, bahwa dakwah dengan tindakan efeknya lebih kuat daripada sekedar ujaran kata. Itu mungkin maksudnya? Ya, saya ulangi lagi pertanyaan Ayu karena tidak terdengar sampai ke belakang. Maka Ayu, kalau Ayu mengeluhkan, gara-gara hal itu kemudian kita jadi down mental, jadi isin, akhirnya kita nggak berani maju. Oke. Ini jawaban Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau semua orang berpikir seperti itu, maka tidak akan ada yang dakwah. Kalau semua orang berpikir begitu, maka tidak akan pernah ada yang dakwah. Tahu kenapa? Karena siapa orang yang nggak punya salah, siapa orang yang nggak punya dosa, dan siapa orang yang bisa mengklaim ibadahnya sudah sempurna. Ketika seorang dai berucap tentang fadilah tahajud, bertahajudlah kalian karena tahajud adalah bla 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 bla, atau kerjakanlah sholat dengan baik karena sholat yang baik apabila dikerjakan dan sempurna maka akan bla 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 bla. Dia bicara tentang keutamaan sholat yang baik, padahal dia sendiri kalau ditanya, punten Pak Kiai, Pak Ustadz, punten Pak Ustadz, ya apa? Apakah sholat Pak Ustadz sudah bagus? Berani nggak dia bilang, oh sholat saya sudah bagus? Berani nggak dia jawab begitu? Nggak akan. Ada semua orang berpikir seperti itu, maka saya yakin tidak akan ada yang dakwah. Jadi seseorang berdakwah itu dengan prinsip bahwa dia hanya menyampaikan saja dulu, karena dakwah itu adalah mengajak. Namun seseorang mengajak tentu harus tahu kemana dia akan mengajak. Oke. Ini saya jawab dengan jawaban pertama udah ya. Jawaban kedua dari Al-Walid, dari orang tua saya, dari kakeknya Teh Putri. Ya, jadi kakek saya Al-Walid almarhum, beliau bilang gini ke saya ketika usia saya waktu itu, saya masih kecil waktu itu segede kan. Usia saya 9 tahun alias kelas 4 SD, seusia sama adiknya Tete Hifdani anak saya. Saya nomor 2 usia 9 tahun. Saya itu usia 9 tahun sudah mulai dakwah keluar kota, dapat undangan. Itu kata Al-Walid, kata orang tua, oh jadi kamu suka ngomong depan publik ya? Ya udah, Bapak titip kamu, nasihatin kamu, amanat sama kamu. Waktu itu saya masih kecil, saya belum nggak benar-benar paham waktu itu omongannya apa, tapi belakangan kemudian paham. Apa kata beliau? Apabila engkau hendak menjadi seorang pembicara yang baik, ingat prinsip ini, 3 hal. Yang pertama, sampaikan yang kau tahu. 2, sampaikan yang kau ngerti. 3, sampaikan yang kau ingat. Itu doang. Tapi itu cakep loh. Ini praktis untuk seorang calon dai atau dai. 1, sampaikan yang kau bejak ke anjennya. Yang kedua, sampaikan yang kau ngerti, bejak ke anjen ngerti. Yang ketiga, sampaikan yang kau ingat, bejak ke anjen ingat. Logikanya masuk loh. Sampaikan yang kita tahu, gak mungkin kita menyampaikan sesuatu yang kita tidak tahu. Yang kedua, sampaikan yang kita mengerti. Kalau kita nggak ngerti, kita menjabarkannya akan kaku. Betul? Betul? Yang terakhir, yang ketiga, sampaikan yang kau ingat. Walaupun kita tahu dan mengerti, kalau kita nggak ingat, kita bingung. Betul nggak? Jadi yang kau tahu, yang kau ingat. Maka seorang calon dai akan mempersiapkan dirinya dengan cara 1, lakukan segala cara agar kau makin bertambah tahu. 2, lakukan segala cara agar kau mengerti apa yang kau tahu. Yang ketiga, lakukan segala cara agar kau selalu ingat segala yang sudah kau tahu dan mengerti. Hindarkan segala hal yang membuat kau berhenti tahu, bertambah tahu. Hindarkan segala hal yang membuatmu sulit mengerti, dan hindarkan segala hal yang membuatmu lupa apa yang pernah kau tahu dan mengerti. Makanya dalam dunia ngaji kita mengenal istilah mutola'ah, kita mengenal istilah mudzakarah, kita mengenal istilah muhafadzah, kita mengenal istilah muraja'ah. Itu semua adalah teknis sampai seorang benar-benar bisa menjaga kualitasnya dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin.